three, four. Bayern Munchen merelakan meraih treble winner yang di depan mata demi ego manajemen. Apa yang diinginkan Bayern Munchen sebenarnya? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Apa kabar pecinta sepak bola? Semoga selalu sehat dalam menikmati sepak bola. Seperti yang sudah diketahui bersama, baru-baru ini klub Liga Jerman Bayern Munchen membuat berita mengejutkan, yaitu manajemen Bayern Munchen secara tiba-tiba memecat sang pelatih Julian Nagelsmann. Sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya di balik pemecatan pelatih Julian Nagelsmann ini? Berikut ini kami membedah kronologinya. Pada mulanya performa Bayern Munchen di bawah kendali pelatih Julian Nagelsmann sudah sangat bagus. Terus berada dalam persaingan di Liga Jerman, bahkan masih berada di puncak klasemen. Dalam turnamen Piala Jerman atau DFB Pokal juga masih bertahan bisa melaju ke perempat final. Performa di Liga Champions juga masih dalam on the track. Bisa lolos ke perempat final setelah mengalahkan tim kuat PSG di babak 16 besar. Dan bersiap melawan tim kuat Liga Inggris, Manchester City di babak perempat final. Dengan capaian seperti itu, mestinya tidak ada alasan untuk memecat sang pelatih, sebab performa tim masih sangat bagus. Selanjutnya, tensi mulai memanas ketika Julian Nagelsmann memecat salah satu staf pelatih Bayern Munchen. Staf pelatih yang tidak dicocoki Julian Nagelsmann adalah sang pelatih kiper Toni Tapalovic, yang sangat dekat dengan kiper utama Bayern Munchen yaitu Manuel Neuer. Julian Nagelsmann merasa tidak senang sebab sang pelatih kiper begitu mengistimewakan Manuel Neuer, sehingga kiper-kiper lain sulit untuk mengembangkan potensinya dalam persaingan mengisi posisi kiper Bayern Munchen. Ketika sang pelatih kiper dipecat, itu otomatis membuat marah Manuel Neuer sehingga dia protes kepada manajemen klub. Tenal pemain terus memanas seiring semakin banyak pemain yang juga tidak cocok dengan gaya kepelatihan Julian Nagelsmann. Sehingga semakin banyak pemain yang mendesak manajemen klub untuk bertindak memecat sang pelatih Julian Nagelsmann. Akhirnya melihat internal para pemain yang sudah mulai tidak kondusif. Dan hasil pertandingan terakhir melawan Leverkusen yang berakhir dengan kekalahan 2-1. Akhirnya manajemen Bayern Munchen memutuskan untuk memecat sang pelatihnya Julian Nagelsmann. Pada awalnya pemecatan Julian Nagelsmann tidak terasa apa-apa. Sebab kebetulan ada pelatih hebat yang sedang menganggur yaitu Thomas Tuchel, yang saat itu baru saja juga dipecat oleh Chelsea. Dengan pertimbangan Thomas Tuchel akan bisa memberi peningkatan performa tim dalam mimpi meraih treble winner di depan mata. Akhirnya manajemen Bayern Munchen mengontrak sang pelatih Thomas Tuchel. Mengganti pelatih di tengah-tengah kompetisi sangat beresiko bagi Bayern Munchen, sebab justru bisa membuat performa tim menurun. Sebab komposisi pemain masih sesuai rencana pelatih lama, sedangkan pemain juga harus beradaptasi kembali di tengah-tengah kompetisi, yang bisa membuat masing-masing pemain cukup kesulitan. Pada pertandingan pertama Thomas Tuchel melatih Bayern Munchen awalnya berakhir indah, dengan meraih kemenangan dalam duel klasik melawan Borussia Dortmund dengan skor meyakinkan 4-2. Namun petaka mulai muncul ketika dalam pertandingan perempat final DFB Pokal. Ketika hanya melawan Freiburg, Bayern Munchen justru kalah dengan skor 2-1, yang otomatis menghentikan langkah Bayern Munchen dalam turnamen tersebut. Ini sekaligus membuat salah satu piala yang bisa diraih dalam misi meraih treble winner menjadi sirna. Meskipun pada laga selanjutnya dalam lanjutan Bundesliga melawan Freiburg, Bayern Munchen meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Petaka berikutnya muncul ketika dalam leg pertama perempat final Liga Champions, melawan tim kuat Inggris Manchester City di Etihad Stadium. Bayern Munchen kalah telak dengan skor 3-0. Kekalahan sebesar ini melawan Manchester City ketika sudah dilatih Thomas Tuchel cukup mengejutkan bagi para penggemar Bayern Munchen.
Sebab akan sangat berat ketika pada leg kedua di Jerman bisa mengejar ketertinggalan dan membalikan selisih 3 gol melawan Manchester City. Mungkin ini pertanda kalau Bayern Munchen kembali akan kehilangan salah satu target juara yang ingin diraih. Apabila gagal membalikan 3 gol pada leg kedua nanti, otomatis langkah Bayern Munchen akan juga terhenti di Liga Champions. Sehingga hanya menyisakan trofi Bundesliga yang wajib bisa diraih. Persaingan di Bundesliga juga masih sangat sengit. Sebab walaupun masih di puncak klasemen, Bayern Munchen hanya unggul 2 poin dari pesaing terdekatnya Borussia Dortmund di peringkat kedua. Mungkin sebagian besar penggemar Bayern Munchen membayangkan andai kata Julian Nagelsmann masih melatih klub mereka. Mungkin mimpi meraih treble winner musim ini akan terjaga sebab komposisi pemain dan pelatih lama masih dalam on the track. Kini fans Bayern Munchen hanya bisa berharap pelatih barunya kini mampu masih terus menjaga performa, dengan terus berada di puncak klasemen hingga akhir musim dan mengakhirinya dengan setidaknya 1 trofi Bundesliga. Selanjutnya sudah saatnya Bayern Munchen menatap musim depan dengan racikan pemain yang mesti disesuaikan dengan gaya permainan pelatih Thomas Tuchel. Selain itu akan sangat menarik juga dinantikan kemana Julian Nagelsmann akan melatih musim depan. Mungkinkah akan berlabuh ke klub Inggris Chelsea yang notabene mantan klub Thomas Tuchel? Sehingga akan terjadi pergantian pelatih 2 klub tersebut. Patut kita nantikan.